asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan seminar kali ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita hadirkan di baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Adapun maksud dan tujuan saya di sini tidak lain dan kurang hanya untuk menyampaikan hasil dari pidato yang saya ambil dari sebuah buku yang saya baca dengan judul Public Speaking. Alasan saya mengangkat topik ini dikarenakan public speaking merupakan berbicara di depan umum, di mana kita sebagai mahasiswa yang berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran, maka mungkin itu sangat perlu untuk kita. Adapun alasan saya mengangkat topik ini tidak lebih dan kurangnya karena ditinjau dari mahasiswa sekarang yang memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu, di mana datang ke kampus, dia kemudian balik lagi. Mungkin ini salah satu penyebab mahasiswa melakukan hal tersebut, di mana kurangnya kemampuan menyampaikan atau berbicara di depan umum. Sebelumnya, public speaking merupakan berbicara di depan umum seperti saya yang berbicara di depan teman-teman semua. Istilah public speaking berasal dari ahli retorika yang mengartikan sama, yaitu seni, keahlian yang berbicara dan berpidato yang sudah berkembang sejak zaman sebelum Masehi. Jadi kita ketahui kemampuan berbicara itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, di mana banyak di antara kita yang bisa berbicara, tapi hanya sebagian di antara kita yang mampu berbicara dan mengutarakan pendapatnya di depan para audiens atau khalayak ramai. Sedangkan menurut American Heritage Dictionary bahwa public speaking merupakan aksi, seni, atau sebuah proses menyampaikan materi secara efektif di depan para audiens. Dapat disimpulkan dari pengertian menurut American Heritage Dictionary bahwa public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, tetapi lebih dari itu. Di dalamnya terdapat dari teknik-teknik tertentu sehingga terdapat nilai estetika yang membuat pendengar tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jika public speaking membahas tentang berbicara di depan umum, maka kita perlu mengetahui apa sih tujuan berbicara itu. Di sini saya akan menyampaikan tujuan berbicara ada 3 macam, di mana yang pertama to inform, yaitu menginformasikan, yang kedua yaitu to entertain, menghibur, dan yang ketiga yaitu to persuade, di mana saya akan menjelaskan masing-masing dari tujuan kita berbicara. Yang pertama yaitu to inform, yaitu menginformasikan, di mana tujuan orang berbicara yaitu untuk menginformasikan dengan secara jelas dan mudah. Terkadang tujuan kita berbicara itu untuk menginformasikan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada pendengar atau teman lawan kita berbicara. Tujuan yang kedua yaitu to entertain, di mana artinya yaitu menghibur. Ada beberapa orang berbicara itu hanya untuk menghibur para audiens yang datang menghadiri acara tersebut. Seperti yang kita ketahui, seorang pemuda pemikir Indonesia yang bernama Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, seorang komedi asal Jakarta, kelahiran 1996 yang kerap kita panggil sebagai Bintang Emon. Atau tidak hanya itu, kita juga mengenal sosok Kang Sule
yang merupakan seorang pelawak, pembawa acara, bahkan aktor kebangsaan Indonesia asal Cimahi. Adapun mereka melakukan public speaking dengan tujuan untuk menghibur para audiens yang hadir mendengarkannya. Selain itu, seorang public speaking haruslah mampu menghibur audiens agar nyaman dan asik mendengarkan apa yang mereka sampaikan atau apa yang kita sampaikan. Ada banyak cara dalam menghibur para pendengar. Yang pertama bisa jadi dengan cerita humor, atau bisa jadi dengan memberikan game. Bisa jadi kita menyampaikan motivasi. Mungkin itu sangat berguna bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tapi ada cara sederhana yang dapat kita terapkan dalam memulai public speaking, yaitu dengan cara memberikan senyuman terbaik yang kita punya. Adapun manfaat public speaking dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu public speaking hampir digunakan oleh semua profesi, di mana seperti guru, dosen, pengusaha, pengacara, dan masih banyak lagi profesi yang lain yang menggunakan public speaking. Seperti dalam buku yang dikarang oleh Nainul Naim, yaitu Dasar-Dasar Komunikasi, menyatakan bahwa 70% aktivitas manusia adalah berbicara. Jadi, berbicara digunakan oleh semua profesi, karena seperti kita sekarang, kita sebagai calon pendidik yang tujuan utamanya yaitu berbicara atau menyampaikan apa yang kita punya kepada peserta didik kita. Manfaat yang kedua yaitu public speaking dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan melejitkan profesi, di mana kita bisa menilai seseorang dengan cara dia berbicara atau dengan cara dia menyampaikan segala sesuatu. Jadi, dengan kemampuan kita berbicara atau kemampuan kita berpublic speaking yang baik dan benar, dapat membantu kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang manfaat ketiga yaitu memudahkan dalam menyampaikan informasi. Jika kita pandai atau lancar dalam melakukan public speaking, maka itu akan mempermudah kita untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita sebagai manusia perlu mengasah kemampuan yang ada dalam diri kita untuk bisa berbicara dan menyampaikan pendapat maupun gagasan kepada banyak orang. Saat sekarang merupakan saat yang cocok untuk kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, terutama potensi untuk berbicara, menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit motivasi yang saya berikan. Jika saya bisa, maka teman-teman harus lebih bisa. Jika saya lebih bisa, maka teman-teman harus lebih dari saya. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.